Keluarga hamba Tuhan dan seisi pastoris, saya menyampaikan selamat tahun baru bagi semua jemaat Tuhan, bahkan mungkin ada yang mengikuti lewat live streaming pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Nah, tahun 2022 adalah sebuah tahun yang dinanti-nantikan, apalagi memasuki hari-hari terakhir tahun 2021. Nah, saat ini kita ada di tahun 2022. Memang kalau lihat kondisi, ya matahari tetap sama, 2021, 2022. Keadaan semua saya rasa tetap sama, ya, bangunan ini tetap sama. Tetapi sekalipun secara duniawi kita sama, tetapi ada yang harus berubah di tahun 2022 itu, yaitu iman kita kepada Tuhan. Amin. Ya. Tadi malam saya sudah sampaikan tentang bagaimana kita punya harus ada sikap optimis menjalani tahun 2022. Nah, tahun yang kita nantikan, kita sudah berada di tahun ini, 2022. Nah, optimisme itu tentu harus terpelihara terus, karena 2022 ini masih panjang. Ya, masih 300 berapa hari? 63 atau 64 hari. Sebuah tenggang waktu yang tidak pendek. Memang kalau waktu itu, kalau kita sudah berada pada ujung waktunya, kita terasa waktu itu singkat. Tetapi kalau masih dari awal, ini 1 tahun bukan waktu yang pendek, waktu yang panjang. Jadi ada sebuah kesempatan yang banyak untuk selalu kita memperbaharui diri. Kita jalani tahun ini dengan semangat optimisme. Ya, jangan pesimis dengan tahun ini, tapi harus optimis. Nah, ada hal lain juga yang saya sampaikan. Tidak hanya berhenti pada sikap optimis, tetapi kita lihat dulu ayat-ayat firman Tuhan. Beberapa ayat kita baca. Kita baca dulu ayat pertama dalam kitab Ulangan 28. Mari baca dengan cepat. Ulangan 28 ayat 1. Silakan dibaca. Ayat 1 sampai ayat 6. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama. Judul perikop berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu, sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Iya, di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, kemudian dalam Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-14 dan 15. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ya, oke, sampai situ saja. Nah, memang ada ayat-ayat yang panjang, tapi kita tidak baca semuanya. Ada satu hal yang kita lihat dari ayat-ayat yang kita baca ini. Yang pertama tentang berkat di dalam kitab Ulangan 28.
bahwa Allah berjanji kepada bangsa Israel dipilih oleh Allah untuk diberkati. Itu luar biasa. Dipilih untuk diberkati. Bukan dipilih untuk mendapatkan kesusahan, tapi untuk diberkati. Dan Allah berjanji lewat kitab Ulangan 28 akan ada berkat dan lain sebagainya. Kemudian di Injil Yohanes pasal 3, 16 bahwa Yesus adalah korbannya Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya. Dia korbankan bagi kita. Nah, apa maksud ayat-ayat ini yang kita baca? Di sini terlihat bagaimana komitmen Allah terhadap kita orang percaya. Komitmen Allah terhadap anak-anak Tuhan, bahwa sungguh Allah memiliki komitmen yang tinggi terhadap anak-anaknya, bahwa dia berkomitmen untuk memberkati kita. Bahkan komitmen itu harus melewati sebuah harga yang mahal, di mana dia harus rela mengorbankan anaknya yang tunggal demi kita. Nah, saya pagi hari ini berbicara hal selanjutnya. Kita akan memulai tahun ini, ya. Akhir tahun kemarin saya sudah sampaikan, milikilah sikap optimisme di tahun ini, tahun 2022. Jangan ada kata-kata pesimis, tapi optimis. Nah, tidak hanya berhenti pada sikap optimis, tetapi di awal tahun, di hari pertama ini, saya mau sampaikan kepada jemaat Tuhan sekalian, bangun satu komitmen kepada Tuhan. Buat satu komitmen kepada Tuhan. Karena komitmen itu yang akan membawa kita pada perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan akan nyatakan kepada kita. Karena dia sudah berjanji, dia telah membangun komitmen duluan. Dan komitmen itu bukan komitmen sepihak. Komitmen itu janji. Jadi komitmen itu, kalau kita membuat komitmen berarti kita sedang mengikat diri pada sebuah janji. Dan janji itu tidak sepihak. Allah duluan yang membangun komitmen kepada kita, ya. Allah katakan kepada bangsa umat pilihannya, engkau akan diberkati, engkau akan dipelihara. Keluar masukmu, ada berkat Tuhan melimpah bagi anak-anak Tuhan, dan itu bagian dari komitmen Tuhan bagi kita. Dan terbukti komitmen itu tidak hanya berhenti kepada bangsa Israel, itu ada bagi kita setiap orang yang mau percaya kepada Dia, dan Dia karuniakan anaknya yang tunggal. Nah, komitmen Allah itu kita harus responi juga dengan komitmen kita. Satu contoh yang kita baca tadi itu Abraham. Ya, dalam Kejadian 13 ayat 14. Di sana Tuhan berkata kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Abraham kita tahu bersama adalah sosok tokoh Alkitab yang sungguh sangat diberkati oleh Allah. Mengapa Abraham begitu diberkati Allah? Karena Abraham telah membangun satu komitmen dengan Tuhan, yaitu dia mau mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dampak dari sebuah komitmen kepada Tuhan ada berkat melimpah, saudara. Dan ini sudah dinyatakan dan sudah dialami dan sudah dibuktikan. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab, mungkin saya tidak bisa utarakan semuanya. Tetapi kita lihat saja Abraham. Abraham membangun sebuah komitmen. Memang awal komitmen itu diuji.
Saat Allah meminta supaya dia harus mengorbankan anak satu-satunya, yaitu Ishak. Diuji komitmen itu. Tetapi komitmen itu kuat. Kuat dalam diri Abraham. Dia tidak terpengaruh. Dia tetap utamakan komitmennya kepada Tuhan. Sekali dia mengikut Tuhan, sekali dia percaya kepada Tuhan, sekali dia mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, maka itu akan dikerjakannya terus. Sekalipun ada pengaruh, sekalipun ada halangan, ada rintangan, dia tidak terpengaruh. Dia tetap pegang komitmennya kepada Tuhan. Kalau saudara ingin melihat tahun ini tahun yang diberkati, hari ini bangun satu komitmen kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan, saya mau iring Tuhan dengan sungguh. Saya mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bangun satu komitmen. Engkau mungkin berpikir secara manusia dengan kekuatan manusia. Kitab Amsal bilang susah payah tidak akan menambahi kekayaan itu. Tetapi semuanya datangnya daripada Tuhan. Itu dimulai dari sebuah komitmen yang benar di hadapan Tuhan. Ingat, komitmen itu selalu, komitmen yang baik itu selalu diikuti dengan apresiasi. Apa itu apresiasi? Penghargaan. Ya. Kita membangun sebuah komitmen. Oke, kalau Allah berkomitmen pada kita itu sudah jelas, ya. Paulus pernah mengungkapkan kepada Timotius, ya, bahwa Allah itu tetap setia sekalipun kita tidak setia. Itu komitmennya jelas. Karena komitmennya Allah itu selalu diikuti dengan apresiasi, penghargaan. Sekalipun mungkin ada kalanya kita menyakiti hati Tuhan, tetapi di pandangan Allah, Allah mengapresiasi semuanya itu. Bukan berarti kita tidak setia kepada Tuhan, kemudian Allah membuang kita, tidak demikian. Dia tetap setia karena dia telah memilih kita, mengangkat kita menjadi anaknya. Maka di sana dia tetap setia menopang kita. Seringkali ada hal-hal yang kita sakiti kepadanya. Tapi karena komitmennya itu bulat, maka dia tetap setia kepada kita. Komitmen akan terpelihara kalau ada apresiasi. Nah, sekarang kita bangun komitmen dengan Tuhan. Tuhan, tahun ini tahun yang dimana saya memberi diri dalam pelayanan. Tahun ini adalah tahun dimana saya mau sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Mau beribadah dengan baik kepada Tuhan. Mau memberi waktu untuk Tuhan. Itu harus diikuti dengan apresiasi. Penghargaan. Jangan sampai, aduh Tuhan sondak jawab ini doa. Sudah jawab, percuma jo mau ibadah, percuma jo mau melayani. Kita belajar menghargai sekalipun sesuatu itu tidak mengenakan kita. Karena komitmen tanpa apresiasi, maka komitmen itu akan berhenti di tengah jalan. Begitu ada pihak yang sudah tidak setia, maka kita mulai mundur. Oleh sebab itu, kalau kita bisa melihat komitmen dan apresiasi, itu dilihat dari rumah tangga dulu, saudara. Bagaimana hubungan suami istri, itu dulu. Ya. Karena janji apapun itu yang kita buat, komitmen apapun yang kita buat itu, sebagai anak-anak Tuhan, itu kita buat di hadapan hadirat Tuhan. Janji apapun yang kita buat, engkau itu janji nikah, janji usaha, janji apapun, yang namanya kita anak Tuhan, sekali kita berjanji, sekali kita berkomitmen, maka sepantasnya juga kita harus melekat dan mengikat diri pada janji itu.
Karena Tuhan telah memberi teladan, Dia telah berjanji, Dia telah berkomitmen, dan Dia tidak pernah ingkar janji. Sekalipun kita yang ingkar janji, seringkali. Nah, komitmen itu akan dilihat. Mungkin kalau berjanji pada diri sendiri, ya mungkin itu biasanya hanya sepihak. Komitmen yang jelas itu akan terlihat mungkin lebih daripada satu orang. Terlalu luas mungkin kalau saya gembala berjanji kepada jemaat banyak. Itu dari rumah tangga dulu. Suami dengan istri. Ya. Pada saat kita dinikahkan, ada janji, ada ikrar, ya. Perkawinan, janji nikah. Saya akan mau mengasihi engkau, mencintai engkau dalam suka maupun duka. Saya akan melayani engkau, saya akan menerima engkau dalam suka maupun duka. Nah, sekarang komitmen itu, janji itu diuji. Makanya kenapa saya katakan perlu adanya apresiasi. Karena sebentar komitmen itu akan diperhadapkan. Oke, kalau masih dalam keadaan suka, masih dalam keadaan baik, oh masih muda, oh masih ganteng saya suami, masih cantik. Nah, kalau semua datang ini encok pegelinu, darah tinggi so naik, kolesterol naik, kongso stroke, boleh sudah jongana, setinggal jo cari yang lain. Perlu adanya apresiasi di situ. Yaitu penghargaan. Penghargaan itu diberikan kepada seseorang yang kita buatkan janji. Sekalipun mungkin dalam keadaan yang lemah, sekalipun dalam keadaan yang tidak baik. Tapi karena ada apresiasi, karena kita belajar untuk menghargai dan memberikan penghargaan, maka komitmen atau janji itu tidak akan surut. Karena komitmen itu terpelihara dengan apresiasi. Mari kita belajar untuk saling menghargai satu sama yang lain. Tidak selamanya dalam janji komitmen itu kita mendapatkan hal yang baik. Tidak selamanya dalam kita bersekutu ini kita menapi hal-hal yang baik saja. Ada saat-saatnya kita akan dikecewakan. Nah, saat-saat itu kita perlu yang namanya apresiasi. Karena kecenderungan orang kalau diperlakukan tidak baik pasti ngambek, pasti maraju. Sikap mental untuk memelihara komitmen itu harus ada apresiasi. Nah, itu perlu, penting. Itu dimulai dalam kelompok kecil dulu, komitmen dalam rumah tangga, kemudian meluas, mungkin komitmen dalam berjemaat. Nah, kita perlu waspada ya, hari-hari ini ada banyak komitmen-komitmen yang akhirnya gagal di tengah jalan, baik dalam rumah tangga maupun dalam berjemaat. Ya, tidak sedikit pelayanan hari-hari ini yang hancur, terpecah belah. Ya. Karena komitmen yang dibangun tidak disertai dengan apresiasi, sebuah penghargaan. Saya kasih contoh saja ya. Kalau jemaat tidak saling menghargai antara satu dengan lainnya, maka yang terjadi perpecahan. Perlu itu penghargaan. Karena Allah telah meneladani lewat Yesus Kristus, memberi teladan. Sekalipun kita tidak setia, sekalipun kita sering mungkin membuat dia marah dengan tingkah laku kita yang tidak setia, tetapi Allah apresiasi semua itu. Bukan berarti Allah membenarkan, tetapi Allah tetap menerima kita sebagai umat kepunyaannya. Nah, pagi hari ini saudara, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Kita bangun komitmen yang baik
dengan diikuti apresiasi di awal tahun ini, maka saudara akan melihat janji-janji Allah akan dinyatakan kepada kehidupan kita. Saudara akan melihat apa yang dijanjikan, berkat yang dijanjikan kepada bangsa Israel, berkat yang dijanjikan kepada Abraham, itu akan kita alami, itu akan kita raih. Karena kita memelihara komitmen dan kita memberi apresiasi kepada Allah. Sedetik pun dalam kehidupan kita tidak ada pernah terlewatkan untuk kita selalu menjaga komitmen dan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Tuhan. Kita bangun itu di awal tahun itu, ya. Saat mungkin kita tidak melihat jawaban doa, bukan berarti kita punya alasan bahwa kita sudah mau mundur daripada Tuhan. Bukan berarti waktu kita alami masalah persoalan hidup, kemudian kita berkata, saya sudah tidak ditolong lagi. Tidak demikian. Apapun keadaan itu, mari kita apresiasi dengan cara kita melihat apa yang Tuhan buat bagi kita. Semua baik adanya. Puji Tuhan, haleluya. Musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi. Kita angkat